Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa sekalian di perkuliahan hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas konsep dasar akad dan prinsip produk keuangan syariah dalam mata kuliah Produk dan Inovasi Layanan Keuangan Syariah. Materi ini sangat penting karena menjadi fondasi utama dalam memahami bagaimana transaksi keuangan syariah dijalankan secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum Islam. Melalui pembahasan ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian akad, prinsip-prinsip syariah, serta penerapannya dalam berbagai produk keuangan modern. Materi ini membahas tentang dasar-dasar akad yang menjadi fondasi utama dalam seluruh transaksi keuangan syariah. Akad merupakan kunci pembeda antara sistem keuangan syariah dengan sistem keuangan konvensional. Setiap produk dalam perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan, hingga investasi, semuanya harus didasarkan pada akad yang sah secara syariah. Selain itu, produk keuangan syariah juga harus mematuhi prinsip-prinsip tertentu seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Dengan memahami konsep dasar ini, mahasiswa diharapkan mampu melihat bagaimana sistem keuangan syariah dibangun tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai keislaman. Akad syariah adalah perjanjian yang sah menurut hukum Islam yang mengikat dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Akad ini dilandasi oleh prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap syariah. Dasar hukum akad berasal dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, serta fatwa DSN MUI yang menjadi rujukan utama pelaksanaan akad di Indonesia. Tujuan akad adalah untuk menciptakan transaksi yang adil, transparan, serta terbebas dari riba, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi. Dengan adanya akad, setiap transaksi memiliki kejelasan hukum dan tanggung jawab. Agar suatu akad dinyatakan sah, akad tersebut harus memenuhi rukunnya. Yang pertama adalah ijab dan kabul, yaitu pernyataan penawaran dan penerimaan yang jelas serta dipahami oleh kedua pihak. Yang kedua adalah pihak yang berakad, yaitu harus cakap hukum, berakal sehat, dan melakukan transaksi tanpa paksaan. Yang ketiga adalah objek akad, yaitu barang atau jasa harus halal, jelas spesifikasinya, dan tidak mengandung ketidakpastian. Selain itu, akad juga harus bebas dari unsur penipuan, riba, dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Produk keuangan syariah memiliki 4 prinsip utama. Pertama adalah larangan riba, yaitu larangan mengambil keuntungan dari bunga. Keuntungan hanya boleh diperoleh melalui aktivitas usaha yang nyata. Kedua adalah transparansi dan keadilan, yaitu informasi harus disampaikan secara terbuka dan pembagian hasil dilakukan secara seimbang. Ketiga adalah berbagi risiko, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Keempat adalah larangan gharar dan maisir, yaitu transaksi yang mengandung ketidakpastian berlebihan dan spekulasi. Akad syariah menekankan prinsip keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Selain itu, terdapat keterbukaan informasi dalam setiap transaksi. Semua detail, mulai dari harga, margin keuntungan, risiko, hingga jangka waktu, harus disampaikan secara jelas. Tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk mencegah kesalahpahaman, serta membangun rasa percaya antara pihak yang melakukan transaksi. Terdapat beberapa jenis akad utama dalam keuangan syariah. Pertama adalah murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Kedua adalah mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Ketiga adalah musyarakah, yaitu kerjasama di mana kedua pihak sama-sama menanamkan modal. Keempat adalah ijarah, yaitu akad sewa guna barang atau jasa tanpa perpindahan kepemilikan. Dalam pembiayaan properti dengan akad murabahah,
bank terlebih dahulu membeli properti dari pengembang sesuai permintaan nasabah. Kemudian ditetapkan margin keuntungan secara transparan di awal dan tidak berubah sampai akhir masa pembiayaan. Selanjutnya, properti tersebut dijual kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan dengan cicilan tetap, bebas riba, dan sesuai dengan prinsip syariah. Pada akad mudharabah, bank bertindak sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola. Keuntungan dibagi sesuai nisbah, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal. Pada akad musyarakah, kedua pihak menyertakan modal dan terlibat dalam pengelolaan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai porsi modal. Akad ini banyak diterapkan pada pembiayaan UMKM dan investasi syariah. Produk keuangan syariah tidak menggunakan bunga, berbasis bagi hasil, dan hanya berinvestasi di sektor halal. Risiko ditanggung bersama antara bank dan nasabah. Sementara produk konvensional menggunakan bunga tetap, risiko lebih banyak ditanggung nasabah, dan investasi tidak memiliki batasan halal dan haram. Secara sosial, keuangan syariah mendorong keadilan ekonomi dan keberkahan. Produk syariah unggul dalam aspek transparansi, keadilan, dan etika investasi. Namun produk konvensional unggul dalam kepastian return. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai moral dan keadilan. Pada slide ini kita memasuki pembahasan inovasi layanan keuangan syariah terkini yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Salah satu bentuk inovasi yang paling menonjol adalah digitalisasi akad, di mana proses akad tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi dapat dilakukan secara digital melalui sistem elektronik, termasuk penggunaan tanda tangan digital atau e-signature. Meskipun dilakukan secara digital, seluruh proses tetap harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan akad, kerelaan kedua belah pihak, serta kehalalan objek transaksi. Selain digitalisasi akad, saat ini juga berkembang berbagai produk inovatif berbasis teknologi seperti sukuk digital, yang memudahkan masyarakat dalam berinvestasi secara syariah dengan modal yang lebih terjangkau. Selain itu, terdapat pula pembiayaan mikro syariah berbasis teknologi yang mempermudah pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan tanpa riba. Inovasi lainnya adalah crowdfunding syariah, yaitu penggalangan dana berbasis digital untuk mendukung usaha-usaha halal. Di sisi lain, terdapat pula asuransi syariah atau takaful yang merupakan bentuk inovasi dalam layanan perlindungan risiko. Berbeda dengan asuransi konvensional, takaful menggunakan konsep tolong-menolong dan berbagi risiko antar peserta, bukan pemindahan risiko kepada perusahaan. Inovasi-inovasi ini menunjukkan bahwa keuangan syariah mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah. Bank muamalat menerapkan akad secara digital yang tetap sesuai prinsip syariah. Layanan pembiayaan, tabungan, dan investasi dapat diakses melalui aplikasi mobile. Digitalisasi ini memperluas akses keuangan halal hingga ke daerah-daerah terpencil. Bank muamalat menjadi contoh transformasi digital dalam industri keuangan syariah. Pada slide ini dibahas mengenai tantangan dan peluang dalam pengembangan produk keuangan syariah. Dari sisi tantangan, yang pertama adalah masih terbatasnya pemahaman dan literasi masyarakat tentang produk keuangan syariah. Banyak masyarakat yang masih menganggap produk syariah sama dengan konvensional, hanya berbeda nama. Tantangan berikutnya adalah harmonisasi regulasi dan standar, karena perkembangan produk dan teknologi seringkali lebih cepat dibandingkan dengan penyusunan aturan. Selain itu, terdapat tantangan dalam hal inovasi teknologi yang harus tetap sesuai dengan prinsip syariah, serta keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar memahami keuangan dan hukum syariah sekaligus. Tidak kalah penting, industri keuangan syariah juga harus mampu bersaing dengan produk keuangan konvensional yang sudah lebih dulu berkembang.
Namun di balik tantangan tersebut terdapat peluang yang sangat besar. Pasar keuangan syariah global terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kesadaran masyarakat terhadap produk halal juga semakin meningkat, tidak hanya dalam bidang makanan, tetapi juga dalam bidang keuangan. Selain itu, dukungan pemerintah dan regulator terhadap industri keuangan syariah semakin kuat. Ditambah lagi, perkembangan fintech syariah membuka peluang besar bagi perluasan akses layanan keuangan syariah ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil. Pada bagian kesimpulan ini dapat ditegaskan kembali bahwa akad dan prinsip syariah memberikan jaminan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi keuangan. Setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, serta tidak ada unsur riba, gharar, dan maisir yang dapat merugikan salah satu pihak. Produk keuangan syariah juga menjadi alternatif sistem keuangan yang etis karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral, tanggung jawab sosial, dan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi. Hal ini menjadikan keuangan syariah tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam, tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Dengan adanya inovasi yang terus berkembang, khususnya di bidang digital dan teknologi finansial, masa depan keuangan syariah semakin terbuka luas. Akses layanan semakin mudah, produk semakin beragam, dan jangkauan semakin luas. Oleh karena itu, keuangan syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang dan menjadi bagian penting dari sistem keuangan nasional maupun global di masa yang akan datang. Keuangan syariah adalah solusi sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Melalui pemahaman akad dan prinsip-prinsip syariah, diharapkan mahasiswa mampu berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah di masa depan. Demikian rangkaian pembahasan materi mengenai konsep dasar akad, prinsip produk keuangan syariah, inovasi, tantangan, peluang, serta masa depan keuangan syariah yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga seluruh materi yang telah dibahas dapat menambah wawasan, pemahaman, serta menjadi bekal bagi mahasiswa dalam mempelajari dan mengembangkan keuangan syariah di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.